Wanita ini tanpa sadar melangkah masuk ke wilayah terlarang sebuah kastil kuno. Di dalamnya bersembunyi pangeran vampir dengan ketampanan yang mematikan. Alih-alih merenggut nyawanya, sang pangeran justru memurungnya, menjadikannya mainan pribadi di bawah kendali pesonanya. Ia mengikat korbannya bagai target sasaran, melempar belati tanpa ampun. Siapapun yang membantah, maut akan menjemput. Hati Linda berkobar oleh dendam kesumat, bersumpah membinasakan pangeran itu demi mendiang ayahnya. Namun dalam tarik ulur maut mereka, sang penguasa kegelapan justru terjerat oleh cinta. Beberapa waktu lalu, saat diburu maut, langkah panik Linda membawanya tersesat ke dalam kastil kuno yang mati. Di luar dugaan, kemegahan abad ke-18 masih berdetak kuat. Tiba-tiba, sesosok makhluk malam menerkam dari balik bayangan. Akalnya menolak percaya. Di abad ke-21 ini, makhluk penghisap darah masih berkeliaran nyata. Ia segera berbalik lari, meyakinkan dirinya bahwa aroma dedaunan busuk di sana telah meracuni pikirannya dengan halusinasi belaka. Sialnya, begitu pintu terbuka, ia menerobos masuk ke tengah perjamuan pangeran. Matanya menatap tajam penuh amarah. Beraninya manusia fana mengganggu pestanya. Tanpa ragu, ia memutuskan membuang Linda sebagai hadiah bagi pelayannya. Sejak detik itu, ia terseret pusaran permainan takdir yang sangat mematikan. Linda mencabut senjatanya dan menembak membabi buta. Sang vampir justru menatap dengan senyum penuh minat. Sebuah pistol, ujung laras dingin itu ia arahkan tepat ke sang pangeran, menarik pelatuknya tanpa setitik keraguan. Namun, iblis kebal peluru itu menangkisnya hanya dengan tangan kosong. Lidahnya menyapu bibir perlahan. Menarik. Apakah senjata manusia sudah berevolusi sejauh ini? Sayang sekali, seharusnya kau memakai peluru perak murni. Sambil berbisik pelan, ia menekan moncong senjata itu tepat ke dahi Linda. Jika tak ingin dilahap habis, maka jadilah mainan pribadiku. Linda memaksa napasnya teratur, sementara otaknya berputar keras mencari celah untuk lari. Daripada mati konyol tertembak di kepala, lebih baik ia mempertaruhkan sisa nyawanya untuk melarikan diri. Penolakan ini memicu amarah sang pangeran. Lewat satu kibasan sihir mematikan, ia mengikat tubuh Linda tanpa celah. Ikuti permainanku. Jika kau menang, kau boleh bernapas. Sang vampir mencondongkan tubuhnya, mengangkat dagu gadis itu dengan jemari dingin. Haruskah ia mengemis nyawa, atau justru memohon kematian? Seraya berbisik, ia merengkuh tubuh Linda paksa, membiarkan jemarinya menari lancang. Wajah Linda merona hebat, jantungnya berdebar gila oleh godaan yang mematikan ini. Sambil menyesap manis darahnya, ia berbisik parau. Sanggupkah kau menahannya? Ini murni permainan hasrat. Jika kau menolak, tentu saja ada jalan lain. Aku bisa melemparmu ke pelayan rendahan, membiarkan mereka memoyak dagingmu. Mata merah di sekelilingnya kini menatap dengan kelaparan yang buas. Seorang pelayan menunduk hormat memanggil raja vampir itu, Dwight. Nama familiar ini seketika membuat dada Linda bergemuruh hebat. Bukankah dia monster yang merenggut nyawa ayahnya 15 tahun silam? Ia menghisap habis darahnya. Linda tak menyangka musuh bebuyutannya berdiri sedekat ini. Bosan melihat keraguan Linda, Dwight melemparnya begitu saja sebagai santapan pelayannya. Air mata keputusasaan perlahan menggenangi pelupuk mata gadis itu. Tidak, ia belum boleh mati. Siapa yang akan menebus darah ayahnya nanti? Apapun bayarannya, monster itu harus mati. Dengan cepat ia merangkai alasan manis demi bertahan hidup. Jika aku dibiarkan hidup, aku bisa memuaskanmu, Tuan. Namun Dwight meliriknya dengan sorot sedingin es. Terdengar menarik, tapi aku tak pernah kekurangan pelayan. Manusia fana ini harus binasa. Sadar nyawanya kritis, Linda langsung berseru memotong. Anda tak butuh budak, tapi bagaimana dengan sebuah mainan?
mainan penurut yang hanya tunduk pada tuannya. Apakah Anda tertarik? Keberanian ini menghibur sang pangeran. Ia melangkah maju, membelai pelan pipi gadis itu. Kau tak terlihat seperti mainan jinak, tapi mainan liar biasanya jauh lebih memabukkan untuk dimainkan. Sang pangeran memerintahkan Linda segera berlutut di bawah kakinya. Karena hanya dengan penyerahan diri total, ia membuktikan kelayakannya sebagai mainan. Melalui satu tarikan kasar, ia merapatkan wajah gadis itu. Kenapa? Kau masih menolak? Linda berdalih posisinya menyulitkan. Meminta agar tangannya dibebaskan lebih dulu. Namun sang pangeran gelap takkan semudah itu termakan oleh tipu dayanya. Ia menyuruh pelayannya mengganti belenggu itu dengan borgol baja yang lebih kuat. Silakan nikmati, Nona mainan. Linda sukses memancing hasratnya, terutama lewat pesona mata hijau langkanya. Kini, Linda terbaring pasrah di atas ranjang bagai mangsa yang menanti dihabisi. Sang pelayan mendekat, mengeluarkan jarum tajam untuk mengambil darah manisnya. Linda bertanya pelan, apakah aku satu-satunya manusia di sini? Selama 20 tahun terakhir ya? Berarti ada jiwa lain yang datang 20 tahun lalu. Lebih tepatnya, seseorang menemui ajalnya di ruangan ini. Dan persis sepertimu, ia memiliki sepasang mata hijau yang memikat. Hati Linda mencelos hebat. Itu pasti mendiang ayahnya. Tak mungkin salah lagi. Iblis pembunuh ayahnya ada di depan mata. Brit adalah dalang penderitaannya selama ini. Dalam sunyi ia bersumpah akan mencabut nyawanya. Air matanya mengalir deras, menahan badai amarah yang meledak di dadanya. Ia memburu sang pelayan dengan tanya, di mana pria itu meregang nyawa? Detik berikutnya, pelayan itu memutus belenggunya, mendesak Linda agar lari menjauh secepatnya. Pergilah, akalku hampir hancur. Wajahnya terdistorsi mengerikan. Ia tak sanggup lagi menahan sihir maut darah Linda. Tubuhnya bergetar hebat menekan hasrat buasnya yang meronta. Wajah Linda memancarkan kebingungan. Ternyata ada makhluk malam di istana ini yang menolak meminum darah. Kenapa harus ditahan? Karena meminum darah adalah dosa mematikan. Itu membawa maut. Tanpa gentar sedikit pun, Linda mengulurkan tangan lembutnya. Sepertinya iblis ini masih memiliki serpihan nurani manusia. Ia mungkin bisa dijinakkan dan dimanfaatkan. Linda pun menyodorkan suntikan berisi darah manisnya ke pelayan pucat itu. Awalnya ia mengaum buas, namun perlahan takluk dan menjadi sepenuhnya jinak di hadapannya. Gadis itu melepas penutup mulutnya, menyuruhnya membekap bibirnya sendiri. Ia mempertaruhkan nyawa, percaya monster ini bisa mengendalikan nafsu membunuhnya. Tatapan liar sang pelayan perlahan kembali jernih. Dia menjilat dengan putus asa, memohon belai hangat Linda dan terus berjanji. Aku takkan menyakitimu, sungguh aku takkan berani. Setelahnya, ia memakaikan Linda sebuah gaun malam yang begitu memukau. Ini dijahit sangat khusus untukmu. Jika kau memakainya, sang pangeran pasti akan langsung terpesona. Tanpa diduga, usai menyesap darahnya, pria itu bersimpuh di lantai, menangis dalam penuh penyesalan. Linda hanya memberikan sedikit kata penenang manis. Namun air mata pria itu justru mengalir semakin deras tiada henti. Begitu mudah ditaklukkan. Ia tersenyum puas dalam hati, merasa bagai jenius penakluk pria. Lalu, sang kepala pelayan mengeluarkan sepotong pakaian minim. Tuan besar secara khusus meminta pengikat yang lebih kuat ini. Perlukah aku membantu memakaikannya? Alis Linda langsung berkerut. Harus memakai sesuatu yang begitu liar dan memalukan. Ia dengan susah payah mengusir pelayan itu. Saat pria itu masih meresapi aroma manis darahnya, suara ejekan tajam mendadak menggema tepat di telinganya. Tumben sekali melihatmu sebegitu menyukai seorang gadis. Kalau begitu,
Aku sendiri yang akan turun tangan menghancurkannya. Ini adalah kepribadian kedua sang pelayan. Pada momen ini, Linda mengganti pakaiannya dan melangkah anggun menghampiri sang raja vampir. Dia menatapnya dengan tatapan dingin dan menggoda. Tidakkah kau ingin mencobanya? Bukankah kau bilang ingin menjadi mainan kesayanganku? Linda menjelaskan bahwa pakaian ini sungguh sangat merepotkan. Apa pakaian sekecil itu saja sudah cukup untuk menahanmu? Jika iya, membiarkanmu tetap hidup sungguh tidak ada nilainya sama sekali. Bagaimana menurutmu, Nona Mainan? Pergi dan buktikan harga dirimu padaku. Demi membalaskan dendamnya, saat ini Linda hanya bisa menelan mentah-mentah semua penghinaan yang meremukkan harga dirinya. Di luar, para pelayan saling berebut perhatian. Bertanya-tanya mengapa sang raja hanya membiarkan mangsa baru itu masuk. Mereka berdesakan maju bagai kawanan, hingga tanpa sengaja menjatuhkan salah satu lensa kontak biru milik sang kepala pelayan. Di baliknya tersembunyi bola mata semerah darah. Kepribadian keduanya kini bersiap untuk bangkit. Membayangkan tubuh Linda terkoyak oleh serigala salju yang kelaparan di hadapan raja, sungguh membuatnya gemetar dalam gairah sadis. Dengan sengaja, ia melepaskan kawanan serigala buas tersebut. Detik berikutnya, tubuh Linda terhempas keras ke lantai. Darah segar mengucut deras dari luka-lukanya. Tanpa ia sadari, aroma darahnya yang begitu manis berhasil memabukkan seluruh vampir di sana. Darahnya memang tidak memengaruhi kepribadian kedua, namun kepribadian pertama berjuang mati-matian untuk menahan hasrat liarnya. Vampir rendahan dari luar pun ikut menyerbu masuk. Tepat saat Linda merasa ajalnya tiba, sang raja vampir menyelamatkannya, memindahkan mereka seketika ke dalam ruang rahasia yang aman. Pria itu mencengkeram erat leher Linda, hampir membuat napasnya terputus. Apa kau sengaja melakukannya? Terluka dan menumpahkan darah hanya demi menguji batas kesabaranku. Aku benci wanita pembuat masalah di istanaku. Rinda terlalu lemah untuk membantah, tapi ia sungguh tidak ingin mati di tempat ini. Mungkin darahnya adalah penukar nyawa. Saat raja mencium aroma itu, dia membisu. Wajahnya merendah, mencecap liar luka yang berdarah di hadapannya. Darahnya benar-benar bereaksi. Pria itu bergumam pelan. Di dalam tubuh Linda, sungguh terdapat tanda kontrakku. Tak kusangka, wanita penuh muslihat ini adalah tunanganku. Linda menatapnya dengan raut linglung. Sama sekali tak paham ucapannya. Detik berikutnya, sang raja dengan dingin menitahkan pelayannya untuk membawa alat hukuman itu. Tak lama, ia diikat pada roda raksasa berputar, dan permainan mematikan ini pun akan dimulai. Aturannya, Linda harus menahan siksaan ini tanpa bersuara sedikit pun. Jika berhasil, raja mungkin akan mengampuni trik pendarahan sengajanya itu. Namun bila ia menjerit, sekawanan serigala salju siap melahapnya. Kepanikan merajai Linda. Ia pun merintih menanyakan alasannya. Raut wajah raja mendadak pudar menjadi kelam. Ia sangat yakin gadis itu sengaja mendekatinya demi sebuah niat busuk. Linda, kau berhasil menemukan kastel kutukan di hutan pekat ini. Tepat menyusup ke kamarku dan berdarah pada saat yang paling sempurna. Demi memancingku agar aku tak sengaja menemukan jati diri aslimu. Haruskah kusebut kau cerdas atau bodoh? Tunangan kontrakku. Pisau dingin itu menekan pelan dagu Linda. Seberapa keras pun ia berupaya membantah, semua kata-katanya terasa buntu. Hal yang paling dibenci raja di dunia ini adalah manusia. Rinda hanya bisa terus bersikeras bahwa ia tersesat. Raja menyusupkan jemarinya ke belahan bibir Linda, membelainya, lalu mengayunkan bilah pisaunya di udara. Linda mengira ajalnya telah tiba, namun sang raja justru melepaskan ikatannya. Satu kesempatan terakhir, jawab dengan baik. Wajah Linda merona merah akibat siksaan yang memalukan. Jika tuanku menolak kebenaran, lalu jawaban palsu seperti apa yang bisa memuaskan Anda? Melihat pesonanya, raja memerintahkan pelayan untuk membawa benda keramat itu. Biar dia menikmatinya.
Sang pelayan pun sinis. Sekali benda itu dipakai, tak hanya gadis ini yang tersiksa. Anda pun akan menanggung efeknya. Mampukah Anda sungguh bertahan? Saya sangat tak sabar menanti Tuan benar-benar kehilangan kendali. Linda mengira itu adalah alat penyiksa kejam, namun ternyata hanya sehelai bulu. Pelayan bersuara, "Bulu ini adalah pusaka suci Asmodeus, sang iblis gairah. Benda ini mampu membangkitkan hasrat terdalam di relung hati, dan telah ditaburi debu perangsang yang mematikan. Saat emosimu bergejolak, racunnya akan membaur bersama aroma, merasuki siapapun yang tak sengaja menghirup napasnya." Sengatan siksaan itu membungkam bibir Linda. Pada akhirnya, mereka yang haus akan kehilangan akal sehat dan berubah menjadi monster buas pengejar kenikmatan. Di ambang kenikmatan yang menyiksa sekalipun, Linda menggigit bibirnya kuat-kuat, tak berani mendesah sedikit pun. Namun, erangan lirih yang tertahan ini justru memancing hasrat sang raja. Hampir memaksanya menjerit putus asa. "Sebelum kau mati, aku akan memberimu akhir yang cepat." Dengan nada menggoda, ia memancing. "Tuan, mengapa Anda selalu menonton orang lain bermain tapi tak pernah melakukannya sendiri? Apakah karena Anda benar-benar tidak mampu?" Tanpa sang raja ketahui, sejak usia belia, Linda telah diserahkan bosnya kepada pelatih elit, di mana ia dan gadis lain menjalani latihan rahasia yang kelam. Dunia ini sungguh memikat. Ia memberi pria kuasa untuk berkuasa, namun menanamkan otak yang dijajah oleh hasrat berkembang biak semata. Dengarkan baik-baik, wahai para mata-mata muda. Jika kalian mampu menembus tipu daya pria, kalian bisa mengendalikan mereka dan merampas informasi yang kalian inginkan. Linda pun bertanya, bagaimana cara membedakan kebohongan itu? Sang mentor mencondongkan tubuhnya perlahan. Sebagai contoh, ketika seorang pria berbisik, "Aku sama sekali tidak tertarik padamu," itu pasti dusta, karena dengan wajah dan lekuk tubuhmu, mahakarya Tuhan yang sempurna ini, mustahil ada yang menolakmu. Pria yang benar-benar tak tertarik akan langsung membunuhmu karena kelancanganmu, bukan mengucapkan kata-kata manis. Saat itulah kau gunakan provokasi. Provokasi adalah senjata mematikan yang menghancurkan topeng kemunafikan mereka. Darahnya tiba-tiba memancarkan aroma manis yang begitu pekat. Sebuah godaan mematikan. Sang kepala pelayan paham betul betapa dahsyatnya racun perangsang itu. Raja mencengkeram dagu Linda. Menjeritlah untukku sebebas mungkin. Cepat atau lambat, kau tetap akan mati." Linda menggertakkan giginya menahan marah. "Aku takkan sudi." Sang raja sendiri hampir kehilangan akal sehatnya, tapi ia menolak runtuh sebelum gadis itu takluk. Keduanya merona hebat, bertahan dalam keegoisan tanpa bergeser 1 inci pun. Dosis racun pada bulu itu dilipat gandakan untuk ketiga kalinya. Sang raja memulai ronde keempat dari permainan kejamnya melawan nona mainan ini. Di luar dugaan, Linda jatuh pingsan seketika. Kepala pelayan menyeringai dingin. Nona Linda memang sangat istimewa. Baru kali ini aku melihat mangsa menahan perangsang vampir sampai ke tahap gila ini. Bagaimana Anda akan membuang manusia ini, Tuan? Melemparkannya kepada para vampir rendahan yang lapar. Namun anehnya, sang raja justru menitahkan pelayan membawa Linda ke kamar lantai 3 untuk istirahat dan memberinya penawar. Sungguh tak disangka, sang raja rela bertindak sejauh ini hanya demi seorang wanita biasa. Pada detik ini, Linda terbaring tak sadarkan diri di ranjang. Sementara sang raja berdiri membelai pipinya lembut. Apakah Tuan mulai merasakan selera khusus pada Nona Linda? Sang raja memberi peringatan dingin. Jangan berani memancingku. Dia bahkan tak layak menjadi santapan darahku. Saat fajar menyingsing, Linda terbangun dan menyadari dirinya masih bernapas. Tampaknya tak ada penjaga di sekitarnya. Bisakah ia kabur dari kastil maut ini? Ia bergegas menuju jendela untuk melarikan diri.
namun tubuhnya terpental oleh pelindung gaib. Seorang pelayan wanita berlari menghampirinya panik. "Nona Linda, apa yang sedang Anda lakukan? Jika butuh sesuatu, saya siap melayani Anda." Begitulah, sang pelayan menuntun Linda mengelilingi kastil untuk mengenalkan setiap sudut tempat itu. Barulah Linda sadar bahwa ia telah bersukacita terlalu dini. Ia masih diawasi ketat dimanapun. Pelayan itu berbisik menjelaskan, seluruh lantai 2 adalah wilayah terlarang milik sang raja. Tanpa titahnya, tak ada nyawa yang boleh masuk. Sang raja paling benci jika ketenangannya terusik. Semakin misterius tempat itu, semakin kuat rasa penasaran membakar benak Linda. Lorong misterius yang berpendar redup itu begitu memikat perhatiannya. Pelayan itu tampaknya punya rencana lain, jelasnya ragu. Itu adalah ruang pusaka, tempat di mana senjata-senjata rampasan sang raja selama medan perang kelam disimpan. Linda langsung terpancing rasa ingin tahu dan berniat menyusup masuk untuk memeriksa tempat itu. Senjata api biasa mustahil membunuh sang raja iblis, tapi dendam kesumatnya harus dituntaskan. Pelayan itu langsung memberi peringatan keras. Tanpa izin mutlak raja, tak satu pun boleh melangkah masuk. Sepanjang lorong, pikiran Linda tampak melayang jauh. Pelayan itu menatap sinis punggungnya. Sudah kuduga, dia hanyalah manusia rendahan yang sangat tidak tahu aturan. Mereka berdua tiba di aula utama yang tampak terbengkalai. Para vampir menggelar perjamuan dan berpesta pora di sini setiap malam. Sementara siang hari adalah waktu mereka beristirahat dalam gelap. Padahal semalam tempat ini begitu megah. Melewati satu demi satu ruang santai, mereka akhirnya tiba di area dapur. Sepintas, Linda hendak mencari alasan untuk kabur. Namun tiba-tiba para pelayan menjambak rambutnya dan menyeretnya paksa masuk ke dapur. Sungguh perilaku pengecut. Aku benar-benar tak habis pikir apa yang raja lihat dari jalang ini. Sekelompok pelayan mengepungnya, melontarkan cemooh dan hinaan. Dengan dengki, mereka menyerang pesona kecantikan Linda. "Kenapa kau bisa mendapat kamar pribadi dan bahkan membuat kakak Emma melayanimu secara langsung?" Emma hanya membalas dengan menyunggingkan senyuman iblisnya. "Kalau menurutku, jalang ini pantas dilempar ke ruang bawah tanah lantai paling dasar. Dikurung bersama vampir-vampir yang sudah kehilangan akal sehatnya. Dan dijadikan sekedar budak darah pemuas nafsu bergilir." Linda meringkuk di sudut ruangan dengan gemetar ketakutan. Apakah mereka akan memangsa dagingku? Tiba-tiba tangannya tak sengaja menyentuh gagang pisau. Ia harus mencari cara agar bisa mempertahankan nyawanya. Hanya vampir kasta rendahan yang menerkam dan menggigit mangsanya secara membabi buta. Dan kami adalah vampir kasta elit. Jadi tentu saja kami akan menyiksamu dengan sangat perlahan. Awalnya Linda berniat meminjam otoritas sang Raja Iblis demi menekan kesombongan mereka. Raja Iblis memerintahkan kalian untuk melayaniku dengan baik. Itu berarti, jika setetes darahku tumpah di tangan kalian, kalian sedang menentang perintah mutlaknya. Ancaman ini sukses membakar amarah para pelayan di belakang Emma, dan mereka mendesaknya untuk bertindak. Kami memang diperintahkan untuk tak melukaimu, tapi lalu kenapa? Aku punya 1000 cara licik untuk membuatmu menderita dalam kebisuan. Para pelayan menahannya erat. Emma menyeringai, membawa nampan darah busuk berusia setengah tahun, dengan belatung yang masih menggeliat di dalamnya. Keringat dingin membasahi tubuh Linda. Jika Baginda Iblis tahu, takkan ada yang selamat dari murkanya. Emma tertawa meremehkan. Ups, aku kan cuma tidak sengaja memberimu makanan yang salah. Kecuali kau bersujud di kakiku sekarang juga. Serahkan jantung, otak, dan kulit cantikmu itu untukku. Makhluk fana rendahan sepertimu sama sekali tidak pantas menerima walau hanya secercah perhatian dari yang mulia raja. Hanya aku yang pantas. Sorot mata Linda seketika menggelap. Aku bukanlah boneka cantik yang bisa kalian tindas sesuka hati. Kilatan pisau menumbangkan dua pelayan. Linda melangkah maju, menjambak kasar rambut Emma,
dan membenturkan wajahnya tepat ke atas nampan makanan. Cara bernapasmu sangat menggangguku. Minta maaf sekarang, lalu kawal aku kembali ke kamar. Wajah Emma kini berlumuran darah ayam pekat, membuat kedua matanya sama sekali tak bisa terbuka. Namun, umpatan kotor tetap meluncur dari mulutnya. Manusia rendahan, jangan harap aku sudi memohon ampun padamu. Melihat pembangkangan itu, Linda kembali menekan kuat kepala Emma ke dalam genangan darah ayam, memaksanya untuk terus mencuci muka kotornya. Apa katamu barusan? Terlalu kotor. Telingaku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Bersihkan dulu wajahmu itu sebelum mulai berbicara. Iblis-iblis kecil di sekitar mereka terpaku ngeri melihat adegan itu. Barulah Emma menangis histeris dan membongkar dalang utamanya. Semua ini adalah perintah dari kepala pelayan Loris. Tolong lepaskan aku, ratapnya. Linda seketika tertegun, sulit mempercayai hal tersebut. Bagaimana mungkin kepala pelayan Loris melakukan hal seperti ini? Padahal pria itu jelas-jelas sudah tunduk padanya. Melihat raut keraguan Linda, iblis kecil itu pun bersumpah. Jika kami berani berbohong, biarkan tubuh kami hancur digerogoti semut hingga mati detik ini juga. Saat ini dia sedang berada di lantai 2. Kami pasti akan mengantarmu kepadanya, asalkan kau bersedia melepaskan kami pergi dari sini. Sejak awal, Linda memang tak pernah berniat melepaskan mereka begitu saja. Dengan kejam, ia menggantung mereka terbalik tepat di atas wastafel, membiarkan wajah mereka menghadap ke arah air. Bagaimana dengan hukuman manis ini? Jika kalian berhasil membuka tali itu sendiri sebelum kehabisan napas, kalian boleh tetap hidup. Usai berkata begitu, ia malah memuji dirinya sendiri karena telah bersikap sangat berbelas kasih. Sementara itu, sang kepala pelayan tengah asyik menikmati teh sore di lantai 2. Ia mengeluarkan pisau, menggores ujung jarinya, dan membiarkan darah pekatnya menetes perlahan. Sebelum akhirnya pergelangan tangannya ditahan oleh Linda. Akhir-akhir ini, penolakanmu terhadap darah sudah jauh berkurang. Sang kepala pelayan rupanya tengah meracik teh hitam khusus untuk baginda iblis. Yang mulia suka mencoba berbagai rasa teh bunga. Tanpa membuang waktu, Linda langsung mencecar ke inti pembicaraan. Tindakan Emma tadi adalah instruksimu, benar kan? Sang kepala pelayan tampak membeku kaget. Tak menyangka mereka akan membongkar seluruh rahasianya. Gadis manusia ini ternyata bisa memicu kekacauan sebesar itu. Linda yang masih kebingungan pun menuntut. Kenapa kau melakukan semua itu? Apa aku sudah melewati batas tempo hari? Tersudut di tempat, kepala pelayan itu menunduk penuh rasa bersalah. Sementara dalam hati ia mengutuk manusia merepotkan ini agar niat membunuhnya yang menggebu tak sampai terbongkar. Dengan suara bergetar menahan tangis, ia mulai membela dirinya. Tolong jangan salah paham, aku tak pernah berniat buruk, aku sama sekali tidak membencimu. Namun, Linda justru langsung mencengkeram erat kerah baju kepala pelayan itu. Kalau begitu, katakan alasannya. Dengan satu hempasan kasar, Linda melempar tubuh pria itu ke samping, hingga ia kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur ke lantai dingin. Kau menyuruh para pelayan itu menindasku kan, Loris? Sang kepala pelayan nyaris menangis ketakutan seraya memohon. Aku bisa menjelaskannya. Di tengah suara gagapnya, Linda kembali mengancamnya dengan beringas, menuntut sebuah penjelasan yang masuk akal. Sang kepala pelayan memohon agar Linda mau berdiri dulu. Namun gadis itu menolak dan justru memajukan wajahnya. Aku paling benci dipermainkan seperti orang bodoh. Jika kau memang membenciku, bunuh saja aku secara jantan. Menatap mata sedekat itu, rona merah menjalar tak terkendali di wajah sang pelayan. Ini sungguh terlalu dekat. Saking dekatnya, pikirannya seketika menjadi kosong melompong. Ia menelan ludah dengan gugup lalu menjelaskan. Aku sungguh tidak membencimu, dan aku juga tak berniat memakanmu. Linda mendadak membeku. Memakanku?
Rupanya Loris adalah sesosok vampir aneh yang tak suka meminum darah. Gadis itu mendesaknya selangkah demi selangkah, memaksanya untuk memuntahkan kebenaran. Beritahu aku segala hal yang kau ketahui tentang Baginda Iblis sekarang juga. Maka aku akan mengizinkanmu menggigitku tepat di sini. Linda lalu mengulurkan tangannya yang lentik ke hadapan pria itu agar bisa segera disentuh. Bulu kuduk sang kepala pelayan langsung meremang, dan ia buru-buru mendorong Linda menjauh. Kau sama sekali tidak perlu melakukan itu. Apapun yang ingin kau ketahui, akan kuberitahukan secara langsung. Aku menyuruh para pelayan itu menyerangmu, murni karena kau telah menemukan rahasia terbesar kami. Bangsa vampir sangat takut pada air. Kulit mereka akan melepuh jika sampai menyentuhnya. Itulah kelemahan paling fatal seorang vampir. Padahal, Linda sama sekali tak menyadari bahwa semua kebohongan ini hanyalah karangan spontan sang kepala pelayan. Namun, sebuah rencana licik seketika terlukis di benak Linda. Berlagak gembira, ia langsung menubruk sang pelayan, memeluknya erat dan buru-buru mengucapkan permintaan maaf. Aku sudah salah menilaimu, Loris. Kalau begitu, silakan minum darahku. Jantung sang kepala pelayan serasa mencelos ke perut. Lalu ia buru-buru menolaknya. Selama aku masih sanggup mengendalikan diriku ini, aku takkan pernah meminum darahmu. Lagi pula, kita kan teman baik, mana mungkin aku tega melukaimu. Sembari mengucapkan kata-kata manis itu, ia membungkuk lalu mengecup lembut punggung tangan Linda. Aku bersumpah padamu. Usai tertawa santai, Linda langsung beranjak pergi dengan anggun. Barulah saat itu sang pelayan bisa bernapas lega. Mati-matian menekan hasrat tersembunyi terhadap Linda di lubuk hatinya. Kepribadian kedua di dalam benaknya seketika mengumpat penuh amarah. Dasar bodoh, gadis itu sengaja memancing nafsu makanmu cuma untuk memanfaatkanmu. Dan matamu itu bahkan tak bisa melihatnya. Tentu saja kepribadian pertama sangat menyadari hal itu. Namun, ia merespons dengan teramat tenang. Di luar sana, terlalu banyak orang yang ingin memanfaatkan keberadaanku. Setidaknya, aku tak membenci Nona Linda. Di sisi lain, kepribadian kedua itu mulai mengeluarkan sepasang lensa kontak berwarna langsung dari dalam lacinya. Aku sendiri yang akan menghancurkannya dan memaksamu, jiwa pertama yang lemah ini, menyaksikan manusia kesayanganmu ini dipermainkan hingga hancur karena berani menyinggung sang Raja Iblis. Di saat yang sama, Linda yang telah merias diri dengan anggun, berdiri di depan pintu sang raja membawa teh sore. Dari luar, gadis itu tampak begitu tenang tanpa celah. Namun tak ada yang tahu rencana mematikan apa yang bersembunyi di balik matanya. Jari-jari lentik Linda mulai memijat pelipis sang Raja Iblis. Lalu perlahan turun menyusuri dada bidangnya. Tuan, apakah tekanannya sudah pas? Selanjutnya saya akan memberikan pijatan di wajah. Tepat saat kata-kata itu terucap, Linda menarik kantung air dari balik gaunnya dan menyiramkannya dengan buas ke kepala sang raja. Lenyaplah dari hadapanku. Namun keajaiban yang ia harapkan tak terjadi. Sang Raja Iblis tetap duduk membatu tak tergoyahkan. Lalu memutar kepalanya perlahan menatap mata gadis itu. Apa maksud dari lelucon ini? Pria itu menghempaskan tubuh Linda ke lantai. Kau berniat membunuhku? Dengan gemetar, Linda bersujud dan memohon ampunan. Sang raja mencengkeram dagunya dengan dingin. Siapa yang mengajarimu trik murahan ini? Tentu saja, Linda mengunci rapat mulutnya tentang tipu daya sang kepala pelayan. Padahal tanpa ia sadari, dirinya hanyalah pion dalam rencana licik sang kepala pelayan untuk membunuh dengan meminjam tangannya. Cengkeraman di rahangnya semakin menguat hingga terasa remuk. Aura membunuh sang Raja Iblis mulai meledak tak terkendali. Masih bungkam, kau pikir aku tak berani mencabut nyawamu detik ini juga? Napas Linda tercekat. Pertahanan diri yang selama ini dijaga sang raja akhirnya runtuh oleh amarah yang menggelegak. Dengan kasar ia menjambak rambut gadis itu. Hanya dengan beberapa tetes air kotor,
kau bermimpi bisa melukaiku. Kau pikir aku tak akan merobek kontrak suci kita demi membunuhmu? Atau kau merasa pesonamu bisa menaklukkanku seperti pria bodoh lainnya? Rasa sakit yang menyiksa membuat air mata Linda tumpah ruah, membasahi wajah cantiknya saat ia memaksakan sebuah rintihan. Duit, kumohon, ini sangat sakit. Rintihan rapuh yang terdengar begitu menggoda itu sukses meruntuhkan benteng akal sehat sang Raja Iblis. Detik berikutnya, taring tajamnya telah menembus kulit putih di leher Linda. Sang vampir angkuh yang bersumpah tak akan pernah takluk pada manusia, kini mengkhianati sumpahnya sendiri. Ia menggigit leher gadis itu dengan buas, menyesap darah manis Linda bagai orang yang kehausan di padang pasir. Linda bagai terjerat dalam jaring sutra yang tak kasat mata. Tubuhnya melemas tanpa daya untuk melawan. Atau mungkin ia memang tak ingin melawan. Rintihan halusnya justru membuat wajah sang raja memerah padam oleh gairah. Aku tak peduli pada yang lain. Apa yang kau katakan? Sudah kubilang aku tak butuh orang lain. Aku akan menguasaimu sendiri. Bersamaan dengan itu, bibirnya membungkam bibir Linda dalam ciuman yang menuntut. Tubuh yang sangat jujur, batin Linda menyeringai dalam hati. Namun, tarian gairah mematikan di antara mereka berdua tengah diawasi lekat oleh sang kepala pelayan di sudut gelap. Biarkan Duit yang selalu tenang, suci, dan angkuh itu jatuh ke dalam jurang kehancuran bersama gadis manusia ini. Begitu kau mencicipi manisnya dosa dan hasrat, masihkah kau bisa mempertahankan gelar kebangsawananmu saat yang lain mabuk dalam kegilaan? Ya, buang semua prinsip sucimu. Berubahlah menjadi monster hina yang paling kau benci selama ini. Dan tenggelamlah bersama wanita itu dalam lautan gairah. Tepat di puncak kelengahan itu, jemari Linda meraba pistol di pinggang sang raja, membuka pelatuknya, dan tanpa ragu menembak rahang pria itu. Dor! Peluru perak itu menembus kejam hingga merobek puncak tengkoraknya. Waktu seakan berhenti. Linda sendiri mematung dengan napas tercekat. Tak percaya bahwa Raja Iblis absolut yang selama ini mati-matian ingin ia hancurkan, tumbang begitu saja di tangannya. Dari kejauhan, Emma menyunggingkan senyum yang penuh misteri. Pintu didobrak. Sang kepala pelayan menerobos masuk dengan raut panik palsu. Cepat siapkan darah suci. Tuan besar terluka parah. Para pelayan berhamburan menggotong tubuh sang Raja Iblis yang bersimbah darah. Namun saat tubuh mereka berpapasan, suara parau sang raja memanggil nama Linda. Tatapan mata merahnya yang redup menembus hingga ke dasar jiwa Linda, menyisakan teror yang membekukan darah. Hati gadis itu berkecamuk. Apakah monster itu benar-benar mati? Tiba-tiba, tangan dingin sang kepala pelayan mencekik leher Linda. Dasar manusia bodoh, raungnya murka. Menurutmu sihir apa yang membuat kastil mati ini tetap berdiri? Jika ia mati, ragamu akan hancur menjadi debu menemaninya. Ia lalu melemparkan Linda pada Emma. Kurung jalang ini. Jika Tuan mati, nyawanya yang akan menjadi bayarannya. Di kedalaman ruang bawah tanah, ritual kebangkitan berdarah sang Raja Iblis tengah berlangsung, diiringi rapalan doa kelam dari para pelayan setianya. Sementara itu, Linda diseret paksa menuju penjara bawah tanah yang pengap oleh Emma. Serangga manusia sepertimu pantas dikoyak hidup-hidup di sini. Tapi tenang saja, kau tak akan kubiarkan mati semudah itu. Emma menyeringai kejam, memerintahkan para iblis kecil untuk mulai menyiksanya. Tubuh Linda bergetar hebat. Wajah-wajah mengerikan yang mengelilinginya membuatnya memohon dengan air mata. Kumohon, asalkan kalian tak membunuhku. Kalian boleh meminum darahku setiap hari dan berpesta sesuka hati kalian. Seekor iblis kecil baru saja akan menerkam lehernya, namun mendadak terhempas oleh hantaman keras dari iblis lainnya. Sosok penyelamat itu mencondongkan tubuhnya, membisikkan perintah tepat di telinga Linda, agar ia terus menjerit palsu untuk mengelabui para penjaga. Mata Linda terbelalak tak percaya. Kau memiliki kesadaran,
Sang iblis perlahan membuka topengnya, menampilkan wajah seorang pemuda tampan dengan helaian rambut perak yang menawan. "Namaku Hul," ucapnya dengan tatapan tajam. "Aku adalah manusia serigala yang menyusup ke kastil ini. Kau manusia, bukan? Bagaimana jika kita mengikat kerjasama?" Jantung Linda yang berdegup gila perlahan mulai menemukan ritmenya kembali. Mengingat kembali legenda kuno. Bukankah manusia serigala adalah musuh alami yang ditakdirkan untuk menghancurkan vampir? Langkah sepatu bot penjaga yang berpatroli tiba-tiba menggema ke arah mereka. Dengan insting bertahannya, Linda langsung memasang wajah penuh keputusasaan dan air mata palsu. "Tolong aku, iblis ini mencoba kabur dari penjara." Terpancing oleh jeritan dramatis itu, sang penjaga sontak berbalik arah dan mengejar bayangan yang ditunjuk Linda. Pemuda serigala itu menopang tubuh Linda. "Nona Linda, kau tidak terluka?" Mata emasnya terbelalak tak percaya. "Kau sungguh berhasil melenyapkan Raja Iblis itu." Batin Linda berkecamuk dalam kebingungan. Ini adalah kali pertama dalam hidupnya ia benar-benar merasakan sensasi menakutkan saat sebuah peluru menembus tengkorak musuh dari jarak yang sedekat ini. Secara logika akal sehat, sang Raja Iblis pasti binasa, kan? Apakah ini berarti dendam mendiang ayahnya terbalas? Air mata menetes dari sudut matanya. Namun anehnya, pemuda serigala itu merona merah. Linda menatapnya penuh kebingungan. "Aku menangis haru." "Kenapa wajahmu malah merona?" Mengikuti arah pandangan serigala itu, ia menunduk menatap kakinya. Stoking putihnya terekspos jelas, dan Linda buru-buru menutupinya dengan tersipu malu. Mata sang serigala seketika dipenuhi binar kekaguman. Nona Linda ternyata sungguh sanggup menumbangkan sang Raja Iblis seorang diri. Menyaksikan keajaiban ini adalah impian terbesar dalam hidupku. Linda mencengkeram erat kerah pemuda itu dan berucap dengan nada panik. "Jika Raja Hantu itu benar-benar mati, seluruh bangunan kastel ini pasti akan runtuh. Kita harus melarikan diri secepatnya." Sang serigala membalas heran. "Tetapi bukankah tempat ini baru dibangun? Bagaimana bisa hancur secepat itu?" Dalam ingatan Linda, kastel ini dibangun pada abad ke-18 dan berdiri kokoh selama 300 tahun. Bagi dunia luar, tempat ini sudah lama terlihat terbengkalai. Linda tersentak kembali ke dunia nyata dan bertanya, "Tahun berapa serigala itu masuk kemari?" "Aku baru saja datang seminggu lalu. Tahun 1833 saat aku melangkah masuk. Baru seminggu lalu, sang raja merilis titah baru yang mengizinkan ras serigala memasuki kota demi merayakan kedewasaanku. Ibuku bahkan rela pergi ke pusat kota untuk membelikan pakaian baru ini. Akhirnya aku bebas memamerkan ekorku tanpa perlu bersembunyi." Linda seketika menyadari, sekarang adalah tahun 2023. Apa yang sebenarnya terjadi? Distorsi celah waktu atau sebuah dimensi paralel? Setelah pemuda itu menolongnya, ia merasa panggilan Nona Linda terdengar terlalu kaku dan memohon dengan rona merah agar diizinkan memanggilnya kakak saja. Linda seketika panik. Bukankah hal itu kurang pantas? Jika pemuda ini sungguh bertahan hidup hingga era modern berkat umur panjangnya, maka usia aslinya mungkin jauh melampaui kakek buyutnya sendiri. Linda mengulurkan tangannya menepuk kepalanya dengan lembut, dan serigala itu dengan patuh menundukkan kepalanya untuk gadis itu. "Anggap saja ini sapaan manis jika kau menyukainya. Kau juga boleh memanggilku dengan sebutan kakak." Wajah sang serigala seketika merona merah padam. Oh gawat, ia nyaris tak sanggup menutupi perasaannya lagi. Ia akan segera bertransformasi. Tampaknya benih-benih asmara juga telah bersemi di hatinya untuk Linda. Dengan senyum bahagia, ia menggenggam tangan Linda untuk pergi. Mereka menemukan celah anjing, sebuah pintu kecil tersembunyi yang terhubung langsung menuju taman. Tiba-tiba saja, tubuh serigala itu terpental keras oleh kekuatan gaib tak kasat mata. "Jadi seluruh rencana licikmu untuk melenyapkanku ini
hanyalah demi kawin lari bersama bocah serigala di bawah umur ini. Sang raja hantu telah bangkit dari ambang maut dengan stamina awal musim seminya yang rentan. Aku ragu dia sanggup memuaskan hasratmu. Tunanganku Linda mendadak mematung ngeri. Ternyata kau belum mati. Murka membara. Raja hantu merasa enggan untuk melukai Linda dengan tangannya sendiri. Maka ia berencana untuk membinasakan serigala itu terlebih dahulu. Begitu jari dinginnya menunjuk tajam, kepala pelayan bayangan langsung melesat maju menyerang. Tanpa ragu, Linda menjadikan tubuhnya tameng hidup, memohon putus asa agar sang raja hantu tak merenggut nyawanya. Ekspresi sang raja perlahan menggelap oleh rasa cemburu. Atas hak apa kau berani menuntut hal ini padaku? Tangannya terulur posesif lalu mengangkat dagu Linda. Atas kelancanganmu melukaiku. Membiarkanmu tetap bernapas dan tak mati membusuk bersamanya. Sudah merupakan anugerah terindah bagimu. Air mata Linda tumpah dalam keputusasaan tragis. Aku sadar dosaku tak terampuni. Dibiarkan bernapas saja sudah merupakan belas kasihmu. Namun aku mohon, biarkan semua orang menjadi saksi atas pengampunanmu. Itu adalah wujud keajaiban suci dari kebangkitanmu. Kumohon, ampuni nyawanya. Dia terlalu rapuh dan tak akan bisa melukaimu sedikitpun. Dia akan terus mengabdikan doanya demi kejayaanmu. Tubuh raja hantu menegang kaku. Ia melepaskan cengkeramannya dari Linda. Kau menyebut kebangkitanku sebagai keajaiban suci? Tiba-tiba di telinganya kembali menggema makian kejam dari masa lalunya. Buit, kenyataan bahwa kau masih bernapas adalah dosa asalmu. Kau adalah eksistensi paling kotor di ras darah. Cepatlah mati. Saat matanya terbuka kembali, ia terpaku melihat Linda bersimpuh memanjatkan doa yang tulus. Hatinya luluh oleh kesungguhan itu hingga ia rela mengampuni nyawa sang serigala. Namun dengan satu syarat, dia harus menguasai raga dan jiwa Linda seutuhnya. Suasana hati sang raja hantu sontak membaik. Bisakah kau memuaskan dahagaku? Keringat dingin membasahi punggung Linda. Sang serigala spontan memberontak keras. Kakak, kau tak boleh menyerahkan jiwamu pada iblis kejam itu hanya demi menyelamatkanku. Sebelum pemuda itu merampungkan teriakannya, sang kepala pelayan segera membungkam mulutnya. Menyela perbincangan orang lain bukanlah etiket yang pantas bagi seorang tuan muda terhormat. Demi mengembalikan kepercayaan raja hantu, Linda hanya bisa pasrah menyerah. Sang raja hantu menititahkannya untuk mengucapkan sumpah suci. Aku akan setia mengikutimu hingga maut menjemput. Linda dapat merasakan dengan jelas bahwa aura pria itu memancarkan kepuasan yang luar biasa saat ini. Ia menarik pinggang Linda ke dalam pelukannya dan memaksanya menengadah. Tepat di hadapan pemuda serigala yang meronta, pria itu memberi titah absolut. Cium aku. Tunduklah padaku. Batin Linda memberontak. Bukankah menyerahkan nyawa dan jiwaku saja sudah cukup? Bagaimana mungkin kau mengingkari kesepakatan kita semudah ini? Pemuda serigala itu meronta histeris dalam ketidakberdayaan. Berakhir sudah semuanya. Nona Linda pasti akan terus mengorbankan kehormatannya hanya untuk menyelamatkanku. Namun di luar dugaan, Linda menolak mentah-mentah kesepakatan itu. Jantung raja hantu berdesir, dan senyum kemenangan seketika lenyap tak tersisa dari wajahnya. Bagi Linda, dibiarkan hidup saja sudah lebih dari cukup. Namun ciuman pertamanya yang suci hanya pantas dipersembahkan untuk pria sejati yang menjadi pelabuhan seumur hidupnya. Bukan diobral begitu saja sebagai transaksi. Sang raja hantu mengabaikan penolakan itu, dan secara sepihak meraup bibir manis Linda dalam sebuah ciuman paksa yang posesif. Sangat sempurna. Akulah belahan jiwa yang akan mengikat sisa hidupmu. Sang vampir arogan memaksa gadis itu di depan mata sang serigala untuk menciumnya dan tunduk di bawah kuasanya. Sebelum ia sempat menolak,
Sang Raja Iblis menunduk dan mencium bibirnya, lalu menancapkan taring di leher Linda, mencecap darah manisnya. Jantung gadis itu bergemuruh hebat. Suhu tubuhnya melonjak drastis. Bak ada sesuatu yang baru saja terbangun. Mulai sekarang kau tunanganku, Mississippi. Sang Raja Iblis menggelar perayaan kebangkitannya. Secara logika, para pengkhianat itu pasti akan berakhir binasa. Namun Linda adalah pengecualian dari lautan mayat itu. Hanya dirimulah yang diizinkan berdiri hidup di sini. Linda hanya mematung kaku. Lidahnya keluh tanpa kata. Meski siluman serigala itu selamat, ia dijebloskan ke sel di mana iblis rendahan bebas menyiksanya. Batinnya tersiksa mengingat pengorbanan berani Linda. Ia tak pernah menyangka sang adik akan melangkah sejauh itu. Wajahnya pucat penuh penyesalan. Bayangan keberanian adiknya terus menghantui. Dengan panik ia bersumpah akan segera menyelamatkannya. Aku akan menjadi ksatria setianya, meski nyawa ini bayarannya. Ketakutan sang tunangan justru memicu gairah liar sang vampir. Demi bertahan hidup, Linda tak punya pilihan selain bersikap patuh dan melayaninya. Baru kali ini sang raja melihatnya begitu gemetar ketakutan. Kau tidak perlu lagi melayaniku. Duduklah di sini. Linda kebingungan menghadapi sifatnya yang tak tertebak. Mulai hari ini, kau tak perlu merendah layaknya budak. Kau harus terbiasa dilayani. Linda menuntut sebuah alasan. Mungkin ini karena insiden kala itu. Kala itu, jantung Dwight tertembus anak panah dari saudara kandungnya sendiri. Di dalam klan darah, ikatan kekeluargaan hanyalah sebuah ilusi kosong. Mereka hidup layaknya musuh. Di detik yang sama, seorang gadis cilik berlari sambil menangis. Kau membunuh ayahku. Akan kubunuh kau. Menatap netra hijau gadis itu, sang kakak malah girang. Mangsa segar datang menyapanya. Tepat saat sang kakak hendak menerkam, Dwight mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk menyegelnya, mengikat sumpah dan kutukan darah. Sejak saat itu, darahnya berubah busuk dan kotor, dan satu-satunya penawar ada di depan matanya. Saat gadis itu mengira akan ikut dimangsa, Dwight hanya menatapnya dengan tatapan es, lalu pergi menjauh. Sejak hari itu, sang gadis meyakini bahwa Dwight adalah pembunuhnya. Ia bersumpah akan membunuh Dwight dengan tangannya sendiri, demi membalas dendam. Kini gadis itu kembali ke sisi Dwight, mekar menjadi sosok wanita dewasa yang anggun. Gadis itu adalah Linda. Sang raja sadar Linda tak pernah tunduk sepenuhnya dan mulai memikirkan cara menghukumnya. Linda lama tak bisa menebak isi kepalanya. Terkadang ia melepaskannya, lalu di detik berikutnya malah menghukumnya. Ia bertekad mencari celah untuk membalikkan keadaan. Tak sudi jika terus-menerus bermain peran sebagai anjing penurutnya. Sang raja menarik Linda ke pangkuannya. Karena kau sadar akan kesalahanmu, hukumannya adalah kau dilarang keras mengkhianatiku. Selama kau menepati sumpahmu, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu posisi di bawahku. Wajahnya yang begitu dekat membuat pipi Linda merona. Merasakan embusan napas hangatnya. Melihat suasana hatinya membaik, ia pun setuju tanpa ragu. Sang raja lalu memakaikan cincin berisi serpihan kekuatan gelapnya ke jari manis gadis tersebut. Ia lalu merengkuh gadis itu. Pasti ada hadiah dan juga hukuman. Mulai detik ini, kau harus berinisiatif menciumku sekali setiap hari. Linda patuh mendekat dan mengecup bibirnya, lalu membatin. Jangankan ciuman, asal dia memberiku lebih banyak kekuatan, akan kulakukan segalanya. Kehangatan membaur. Sang raja memuji betapa manisnya Linda sekarang. Ciuman mereka semakin dalam dan panas, hingga keduanya jatuh bergumul di atas lantai. Saat napas Linda hampir putus, sang raja iblis tiba-tiba meralat. Mulai sekarang, kau harus menciumku minimal 3 kali sehari. Ia lalu meninggalkan jejak di leher Linda. Dengan nada gemetar ketakutan, Linda pun tergagap. 3 kali. Sang raja kembali mencecap darah manisnya,
seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa jam kemudian, sang pelayan merasa rajanya benar-benar jatuh hati pada Linda. Baru saja hal itu terucap, sang Raja Iblis memberi peringatan dingin. "Loris, kau sudah kelewatan." Sang pelayan seketika memohon ampunan. "Saya cuma khawatir manusia rendahan itu menipu yang mulia." Akan tetapi, sang raja yang biasanya kejam, kini bersikap sangat lunak terhadap Linda. Darahnya yang dulu busuk kelam, kini memerah terang. Karena gadis ini adalah satu-satunya penawar mutlak untuknya. Baginya, cinta dan emosi adalah sampah yang tak berguna. Ia lalu memerintahkan pelayannya, "Mulai besok, aturlah kencan yang bisa mempererat sebuah ikatan." Sang pelayan diam-diam menyusun rencana liciknya. Tak sudi membiarkan rajanya menjadi lemah hanya karena wanita jalang itu. Namun Loris, kepribadian utama pelayan itu, sangat patuh pada Linda dan melarang kepribadian keduanya, Murray, menyakitinya. Murray terus mencoba mencuci otak Loris. "Kau hanya terhasut, lupa bagaimana Tuan menyelamatkanmu." Tentu saja, Loris tidak pernah melupakan hal itu. Namun Linda juga orang pertama yang sudi memberikan darahnya secara sukarela. Bahkan membelanya seolah ia tak punya dosa. Pasti ada alasan tersembunyi mengapa Linda berani melukai sang tuan. Apapun yang terjadi, gadis itu tak boleh terluka. Di lahap amarah, Murray mencekik leher Loris dengan buas. "Pernahkah kau berpikir, mengapa kau yang tak pernah sudi menyentuh darah manusia, kini hanya mendambakan miliknya?" Perempuan itu pasti sudah meracuni botol darah tersebut. Dari awal hingga akhir, dia hanya berniat memperalatmu demi sebuah pengkhianatan terhadap sang tuan. Kalimat itu sukses memancing amarah Loris. Ia justru menyegel kesadaran Murray sepenuhnya. Murray dilanda panik. "Aku berjanji takkan melukainya. Tolong lepaskan aku." "Baiklah." Namun tak lama, nada suaranya kembali berubah kelam. "Tidak melukainya? Mustahil. Kalau begitu, mari kita manfaatkan api cemburu seorang wanita." Sementara itu di kamarnya, Linda menatap hampa cincin anugerah sang raja hantu. Ia mencoba berbagai macam cara untuk membangkitkan kekuatannya, namun tak ada satupun yang berhasil. Jika terus begini, kapan ia bisa menembus penjara demi menyelamatkan adik manusia serigalanya? Apakah benda ini sungguh membutuhkan energi spiritual tinggi untuk dibangkitkan? Linda terus berteriak memanggil dalam batinnya. "Duit, duit, duit!" Sang raja hantu yang sedang berendam seketika merasakan panggilan itu. "Mainan kecilku sedang memikirkanku lagi." Ia pun memerintahkan kepala pelayan untuk segera membawa Linda menghadapnya. Tak lama, gadis itu digiring hingga ke depan pintu pemandian. Sang raja hantu pun menitahkan Linda untuk segera memandikannya. Wajah Linda merona, merah padam, tubuhnya membeku. Ia pikir tugas intim ini adalah milik pelayan profesional. Sang raja hantu hanya bisa menghela napas pasrah. "Apakah kau tak suka berduaan denganku?" Linda tak berani menolak. Ia buru-buru meraih kendi dan mulai menuangkan air hangat ke tubuh pria itu. Namun, sang kepala pelayan diam-diam berniat memancing masalah. Ia mengangkat tangannya, merapalkan sebuah mantra sihir gelap. Linda tersandung dan tercebur ke dalam kolam, menabrak dada bidang sang raja hantu. Pria itu justru tersenyum puas. "Aku tak menyangka kau akan seproaktif ini hari ini. Apakah kau diam-diam berniat mengkhianatiku?" Perasaan bersalah langsung menyergap hati Linda. Tentu saja aku ingin lari, tapi belum menemukan celah yang tepat. Mungkin saja insiden jatuh aneh barusan adalah ulah sihirmu. Linda tak punya pilihan lain. Ia harus mengambil inisiatif membuai pria itu demi meruntuhkan kewaspadaannya. Linda mengecup lembut dadanya. "Aku sangat merindukanmu, Tuan. Makanya aku ingin berada di pelukanmu." Sang raja hantu memujinya lembut. Anak yang sangat jujur. Jemarinya lalu mengangkat dagu gadis itu. "Tuanmu ini akan memberikan sebuah hadiah.
Belum sempat Linda menebak apakah itu cincin lain, sang raja hantu langsung melumat bibirnya. Keduanya pun larut dalam pergumulan panas di dalam air. Lain kali saat kau merindukanku, bertindaklah lebih agresif. Jangan selalu menunggu hingga aku yang harus mengajarimu. Dengan sentuhan intimnya, pria itu berbisik sangat parau. Apakah kau menyukainya? Lantaran tak ada jawaban pasti, ia semakin meliarkan gerakannya. Sambil terengah, Linda justru membalas bertanya, "Tidakkah kau pernah merasa malu sedikit pun?" Pada tahap sejauh ini, membuatku merasa malu adalah sebuah kemustahilan yang sangat mutlak. Sang vampir yang telah hidup ribuan tahun, untuk pertama kalinya benar-benar memiliki seorang gadis seutuhnya. Sudah sangat lama sejak ia merasakan kedamaian dan euforia yang begitu menggebu di dalam relungnya. Ia bisa merasakan dengan jelas detak jantungnya yang berdebar kencang. Semua gejolak emosi ini murni dibawa oleh kehadirannya. Di saat yang sama, sang pelayan yang memendam cinta pada Raja Hantu bergegas datang membawa pakaian. Telinganya tak sengaja menangkap perangan tertahan seorang wanita dari dalam kamar mandi. "Jangan, kumohon hentikan." Mata Emma membelalak menyaksikan pemandangan yang begitu membakar itu. Sang Raja Hantu sama sekali tak mempedulikan kehadiran orang di depan pintu. Ia tetap asyik menggoda Linda dengan segala pesonanya. "Bagaimana caramu menahan tubuhku barusan?" Kalimat nakal itu seketika meledakkan bara cemburu di hati Emma. Tuannya yang selama ini selalu agung dan tak tersentuh. Bagaimana mungkin ia membiarkan manusia rendahan melakukan hal selancang itu pada tubuhnya? Linda telah tenggelam dalam gairah, terus-menerus mendesah, "Tuan, Tuan!" Padahal gadis itu selalu memanggil langsung dengan nama aslinya. Sang Raja Hantu menatapnya dan menggoda pelan. "Ada apa? Kau sudah tak sanggup menahannya?" Linda benar-benar tak menyangka situasinya akan melangkah sejauh ini. Padahal niat awalnya hanyalah menggoda sesaat, lalu segera melarikan diri dari sana. Jika dipikirkan kembali, sungguh dialah yang pertama kali mengambil inisiatif konyol itu, hingga menciptakan situasi menjebak ini. Pikiran Linda hanya dipenuhi oleh satu tekad yang kuat, menyelamatkan adik serigalanya, lalu menghabisi pria ini. Tiba-tiba, sang Raja Hantu membahas soal cincin sakti itu. "Tahukah kau bagaimana cara menggunakan benda tersebut?" Linda seketika memaksakan senyum patuhnya. "Tuan, jangan ragu untuk memerintahku sesuka hati." Namun, sang Raja Hantu sangat benci bila seseorang berdiri saat berbicara dengannya. Ia pun menarik Linda untuk duduk di pangkuannya. Tak peduli sekeras apa Emma memberi isyarat di ambang pintu, sang Raja Hantu tetap tuli dengan sengaja. Linda mulai merangkai kata ambigu demi membuainya. "Pemujaanku padamu, Tuan, ibarat obsesi alami seorang petualang terhadap bahaya mematikan. Berpisah darimu walau sedetik saja, sukses membuat seluruh aliran darah di tubuhku terasa sangat merana." Ia pikir rayuan maut itu akan memberinya keuntungan. Tak disangka, hadiah yang ia terima justru dorongan yang menjerumuskannya langsung ke dalam rahang sang serigala. Emma yang sedari tadi diabaikan bagai angin lalu, kini wajahnya telah berubah, memutar penuh kebencian. "Pria itu jelas rajaku, hanya milikku. Aku akan membunuhmu." Sambil membawa sebuah lentera, ia melangkah penuh amarah menuju ruang bawah tanah untuk menghancurkan posisi Linda. Ia harus segera melakukan sebuah tindakan mematikan. Sesuai petunjuk dalam surat, ia menyusup ke ruang rahasia di perut kastil dan menemukan sang malapetaka agung yang tengah tertidur pulas di dalam kastil kuno Ogamoshi. Tanpa ragu secuil pun, ia meneteskan darahnya untuk membangkitkan monster tersebut. Jika memungkinkan, ia mendambakan kekuatan absolut. Kuasa untuk mengendalikan segalanya sekaligus kecantikan tiada tanding. Dengan anugerah itu, ia akan menggunakannya untuk memikat hati Dit sepenuhnya. Dalam sekejap, takdir kelam itu pun tersegel. Tepat pada saat itu,
seorang pelayan pria yang kebetulan berpatroli mematung. Menyadari bahwa Emma baru saja membangkitkan sang bencana sejati. Saat dia berbalik untuk melapor, pandangan Emma tiba-tiba menembus jiwanya, memaksanya untuk menatap langsung ke dalam mata merah gadis itu. Tubuh pria itu langsung membeku kaku, sama sekali tak bisa bergerak. Dengan nada memesona, Emma memerintahkannya untuk menghapus ingatan barusan dan menghasut para vampir kelas bawah untuk memberontak. Bagaikan boneka tak bernyawa yang kehilangan akalnya, pelayan pria itu pun tunduk mematuhinya. Senyum kemenangan menghiasi wajah Emma. Ia bukan lagi pelayan rendahan yang terus menderita dalam diam. Dalam semalam, ia menjelma menjadi bintang baru yang paling memesona di klan vampir. Terlahir kembali dengan nama Ai. Gadis itu baru saja selesai membagi kehangatan terlarang dengan sesosok vampir di dalam bathtub. Begitu diseret ke arena latihan, sang raja hantu merengkuhnya dari belakang, mengatur posisi kakinya, memandu lengannya erat, dan memaksanya memanah tepat di pusat sasaran. Menurut aturan permainan gila tersebut, jika sampai gagal mengenai sasaran, Linda sama sekali tidak diizinkan menyisakan satu helai pakaian pun di tubuh indahnya. Linda hanya bisa terdiam dengan jantung yang berdebar kesal. Dia bersumpah dalam hati, jangan sampai sang raja hantu mendapatkan apa yang dia inginkan. Sang raja hantu mendekat, menghembuskan napas di telinganya dan berbisik, jika kau masih meleset dari sasaran, maka hukumanmu diganti menjadi pelayanku di ranjang malam ini. Pria itu sengaja menggodanya untuk memecah konsentrasi. Namun di luar dugaan, tembakan Linda mengenai angka 10 dengan sempurna. Melihat senyum bahagianya, sang raja hantu justru merasa kesal. Apakah kau benar-benar tidak suka jika harus melayaniku di ranjang? Tentu saja aku sangat ingin, sungguh. Tapi aku tidak bisa membiarkan semua bimbingan hebatmu sepanjang sore ini menjadi sia-sia. Sang raja hantu seketika luluh oleh rayuan manis tersebut, hingga sudut bibirnya terus terangkat. Pria tampan itu menepati janjinya, lalu duduk kembali di atas kursi dengan santai. Linda, kemarilah dan lepaskan pakaianku. Aturan permainan yang mendebarkan itu adalah, jika Linda meleset, dia harus melepaskan satu helai pakaiannya sendiri. Namun jika dia tepat sasaran, maka giliran sang raja hantu. Seluruh tubuh Linda menegang kaku, sementara pria itu tampak begitu rileks. Meskipun wanita itu berhasil menang, entah mengapa jantungnya berdebar, seolah dia telah menelan kekalahan telak. Dengan jemari yang gemetar hebat, ia mendekati sang raja hantu untuk membuka jubahnya. Namun, pria itu mendadak menahan pergelangan tangannya. Sebelum melucuti pakaianku, tidakkah kau berniat mencium tuanmu ini lebih dulu? Napas mereka masih memburu, padahal ciuman panas yang begitu panjang baru saja usai, hingga sudut bibirnya sedikit terluka. Niat hatinya ingin menjadikan luka itu alasan untuk mundur. Namun sang raja hantu justru berbisik meminta sentuhan yang lebih lembut. Linda menggigit bibir bawahnya. Toh pertahanan dirinya sudah runtuh hari ini. Jadi dengan wajah merona hebat, ia memberanikan diri menciumnya lebih dulu. Lewat tatapan matanya ia seolah bertanya, ini sudah cukup kan? Namun senyum penuh arti sang raja hantu menunjukkan dia sama sekali belum puas. Baru saja Linda membuka mulut untuk bicara. Bibirnya kembali dibungkam dengan posesif. Sang raja seolah menegaskan bahwa ciuman sebelumnya sama sekali tidak dihitung. Semua ini hanyalah sebuah latihan. 3 ciuman harian wajib dipenuhi. Dan ini baru yang pertama. Begitu saja, Linda ditarik paksa ke atas pangkuannya. Di dalam ruang ganti sang raja vampir, desahan napas yang mendebarkan hati mulai terdengar silih berganti. Jelas-jelas gadis itu yang memenangkan permainan ini. Namun pada akhirnya, ia tetap dipaksa menyerahkan diri di ranjang sang raja hantu. Kau sudah berjanji menepati taruhan kita, ucap Linda, berusaha keras mempertahankan sisa kewarasannya sambil mendorong dada bidang pria itu menjauh. Meski tatapannya memancarkan keengganan, sang raja hantu terpaksa mengalah. Dan untuk pertama kalinya,
gadis itu akhirnya berhasil lolos dari cengkeraman posesif sang serigala. Linda menundukkan kepala, menatap lembut cincin yang melingkar di jemarinya, lalu membatin pelan. Hari ini tak sepenuhnya sia-sia. Lain waktu, batinnya bertekad bulat. Ia harus menemukan cara paling cerdik untuk meraup lebih banyak lagi keuntungan dari pria berbahaya itu. Lain waktu, aku benar-benar harus memikirkan sebuah cara manis untuk mengabulkan semua keinginannya. Sekaligus membuatnya datang menyerahkan diri dengan patuh ke pelukanku setiap malam, agar bisa terus kumanjakan. Aku sungguh hanya ingin dia sedikit lebih mencintaiku. Pikiran sang raja hantu sepenuhnya dikuasai oleh bayangan Linda, sementara hati Linda hanya dipenuhi rencana berdarah untuk menghabisi nyawa pembunuh ayahnya. Syukurlah ia berhasil kabur tepat waktu. Jika terlambat sedikit saja, ia hampir saja menyerahkan dirinya pada musuh bebuyutannya sendiri. Tiba-tiba telinganya menangkap bisikan genit sekelompok pelayan dari balik pintu. Ini pasti pertama kalinya Tuan Besar memanggil kita semua sejak momen kebangkitannya dari ambang kematian. Hatiku sangat senang karena Tuan tidak membuang kita hanya demi manusia itu. Apakah Tuan akan bermain mesra bersama kita seperti dulu? Aku sangat merindukannya. Mendengar itu, Rinda yang bersembunyi sambil menguping hanya bisa menghela napas pasrah. Padahal ia baru saja pergi, tapi pria itu sudah tak sabar memanggil mereka. Terdengar lagi suara pelayan berucap, "Atas nama cinta, buatlah pria angkuh itu rela bertekuk lutut dan dengan rendah hati mempersembahkan segalanya kepadaku." Mata Linda seketika membelalak saat menangkap kalimat kunci itu. Atas nama cinta. Benarkah perasaan semacam itu bisa membuatnya takluk? Tepat di momen itu, sesosok bayangan yang familiar namun asing tiba-tiba muncul. Sosok itu rupanya adalah Emma yang telah merombak total penampilannya. Sayangnya, tak seorang pun menyadari siapa wanita di hadapan mereka ini. Semua terpesona melihat pesona sosok itu yang jauh mengalahkan manusia biasa. Dengan percaya diri, Ai mengetuk pintu sang Raja Iblis. "Tuan, saya datang untuk melayani Anda." Dia melirik Linda yang bersembunyi di balik dinding, tersenyum sinis dalam hati. "Aku pasti akan mengalahkanmu." Linda merasakan letupan cemburu di hatinya. Bagaimana mungkin dia bisa merasa cemburu pada seorang musuh? Ini benar-benar konyol. Daripada memikirkan hal tidak berguna, lebih baik dia menyusun rencana untuk memanfaatkannya, lalu membunuhnya demi membalaskan dendam sang ayah. Ai yang kini tampil mempesona, awalnya mengira kecantikannya akan dengan mudah menaklukkan hati sang raja hantu. Namun di luar dugaan, sang raja hantu justru mengusir mereka semua tanpa ampun. "Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Keluar dari hadapanku." Melihat sekumpulan pelayan wanita berkerumun di depan pintu sang raja hantu, Rinda tidak bisa menyembunyikan rasa sesak yang diam-diam menyelinap di hatinya. Siapa sangka, setelah pertengkaran hebat mereka, pria itu bisa langsung bersenang-senang dengan sekelompok pelayan wanita begitu saja. Tanpa Linda sadari, semua kekacauan ini adalah skenario licik yang diam-diam dimanipulasi oleh Ai. Karena setelah berhasil membangkitkan kekuatan bencana, wanita itu kini memegang kekuasaan mutlak di atas segalanya. Bentakan keras itu membuat Ai terperanjat. Di dalam hatinya, ia menumpahkan seluruh kebencian dan rasa malunya kepada Linda. Pasti wanita licik itu menggunakan taktik kotor untuk merayu tuannya, hingga sikapnya berubah menjadi sedingin es seperti ini. Melihat pelayan itu masih mematung, sang raja hantu kembali membentak dengan tatapan membunuh. "Enyah dari sini." Rasa cemburu di hati Ai pun semakin menggilai. Dalam diam ia bersumpah akan membuat hidup Linda menderita jauh lebih buruk dari sebuah kematian. Sementara itu, saat Linda sedang menyusuri lorong kastil sendirian, seekor ghoul tingkat rendah tiba-tiba menyergapnya dari belakang. Namun kemampuan bertarung Linda bukanlah sekedar pajangan. Hanya dengan satu tendangan telak, ia menghempaskan monster itu hingga terguling ke bawah tangga. Wajahnya memucat penuh kebingungan.
Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Bukankah monster kelas bawah dilarang keras naik ke lantai ini tanpa izin? Apalagi monster yang satu ini terlihat sudah sepenuhnya kehilangan akal sehat. Makhluk itu adalah vampir kasta terendah. Sebelum Linda sempat mencerna situasi, segerombolan ghoul vampir buas tiba-tiba menyerbunya secara membabi buta, membuat pertahanannya goyah seketika. Dalam situasi genting, ia tidak punya pilihan lain selain mengaktifkan cincin tempur pemberian sang raja hantu. Namun dalam sekejap mata, energi pusaka di dalam cincin itu tiba-tiba terkuras habis tanpa sisa. Dan ia hanya bisa menatap pasrah saat monster-monster itu menerkam ke arahnya. Tepat ketika Linda mengira nyawanya akan melayang di tempat ini, hanya dengan satu jentikan jari, sang raja hantu menghempaskan seluruh ghoul itu. Ia langsung menarik Linda ke dalam pelukan hangatnya dan berbisik cemas. "Apa kau terluka?" Linda hanya bisa terdiam membeku dalam syok. Bukankah pria ini seharusnya sedang bersenang-senang dengan para pelayan di kamarnya? Bagaimana bisa dia tiba-tiba muncul di sini, khusus untuk menyelamatkan nyawanya? Mata sang raja hantu melirik ke arah cincin di jari Linda, dan menyadari bahwa seluruh energi sihirnya telah benar-benar habis tak bersisa. "Apa kau berencana menggunakannya untuk menghasut klan darah rendah agar memberontak? Inikah caramu menghargai pusaka berharga yang telah aku anugerahkan kepadamu?" Belum sempat Linda membuka mulut untuk membela diri, pria itu melanjutkan dengan nada dingin. "Di seluruh kastil ini, hanya cincinku dan cincinmu yang bisa mengendalikan tindakan mereka. Apakah kau begitu tidak sabar ingin memicu kekacauan atas namaku?" Mendengar tuduhan itu, Linda terdiam kaku hingga tak bisa berkata-kata. Berapa banyak sisa energi cincin ini dan apa fungsinya? Bukankah kau yang paling memahaminya? Benda ini bahkan tidak bisa digunakan untuk melindungi diri sendiri. Kalau kau memang berniat untuk membunuhku, lakukan saja secara terang-terangan. Kenapa harus repot-repot menggunakan sandiwara rendahan seperti ini? Sambil menahan amarah, ia langsung menarik tangan sang raja hantu ke lehernya sendiri. "Apa? Kau masih merasa tidak bersalah? Atau kau pikir aku benar-benar tidak berani membunuhmu?" Linda balas berteriak dengan suara bergetar. "Bukan begitu maksudku. Sejak awal, akulah yang salah karena sempat berharap." Sang raja hantu menatap tajam ke dalam matanya. Tidak ada setitik pun kebohongan di sana. Hanya ada kekecewaan mendalam. Pria itu terpaku kaku, dan cengkeraman tangannya perlahan memudar, melepaskan leher wanita itu. Di saat yang sama, Ai yang mengintai dari balik bayangan mulai menggigit bibirnya. Gawat. Tatapan dingin sang tuan jelas mulai melembut. Dengan langkah anggun, ia menghampiri sang raja hantu dan memanggilnya dengan nada suara yang teramat manis. "Tuan." Di permukaan, wanita berwajah teratai putih itu tampak memohon belas kasihan untuk Linda. Namun kenyataannya, setiap kata-katanya secara licik menyudutkan Linda. Linda sama sekali tidak mengenali siapa wanita asing di hadapannya ini. Ini adalah pertemuan pertama mereka, namun permusuhannya begitu kentara. Saat mendengar wanita itu memperkenalkan diri sebagai Ai, pelayan itu bahkan dengan berani menggandeng lengannya, bersikeras menariknya untuk bersujud meminta maaf kepada sang raja hantu. Linda bisa melihat niat busuk itu dengan jelas. Wanita ini menganggapnya sebagai saingan untuk memperebutkan kasih sayang. Dengan kasar, Linda menghempaskan tangan Ai. "Jangan bicara padaku dengan nada so akrab seperti itu. Aku sama sekali tidak mengenal siapa dirimu." Ia mengulurkan tangannya, berniat membuktikan kebenarannya detik itu juga. "Ini adalah cincin rusak yang kau berikan padaku." Namun, saat tangannya berayun, cincin itu tiba-tiba meledakkan aura kekuatan dahsyat, menghempaskan tubuh Ai dengan keras ke lantai. Padahal cincin itu baru saja kehilangan seluruh fungsinya. Apakah ada yang diam-diam memanipulasi kekuatannya dari belakang?
Kejadian mengejutkan ini seketika menyulut kemurkaan sang raja hantu. Ia berbalik dan membentak dengan amarah yang menggelegar. "Linda, belum puaskah kau membuat kekacauan?" Sementara itu, pelayan yang tersungkur di lantai memasang wajah menyedihkan seolah teraniaya. Namun kedua orang itu terlalu sibuk dengan pertengkaran mereka, mengabaikan drama murahan si pelayan. Rinda membalas dengan tatapan terluka. "Aku tidak sedang mencari masalah. Jika kau menganggap pembelaan diriku ini sebagai pemberontakan, lalu apa yang bukan?" Saat kalimat menyakitkan itu terlontar dari bibirnya, bara amarah di dadanya secara ajaib mulai padam. Yang tersisa hanyalah ombak kekecewaan yang menenggelamkan hatinya. Ironisnya, ia sendiri bahkan tidak menyadari sejak kapan dirinya mulai menggantungkan benih-benih harapan di pundak pria dingin ini. Terdengar dentingan pelan saat Linda menjatuhkan kedua cincin itu ke lantai es yang dingin. "Karena kau tidak pernah mempercayaiku, jangan pernah memberiku benda-benda ini. Jika tidak, aku mungkin akan terus tersesat dalam ilusi, mengira bahwa hadiahmu ternyata semurah kasih sayang yang kau berikan." Sang raja hantu hanya bisa mematung beku dalam kebisuan. Ai masih terus merintih dengan lemah. Tuanku, rasanya sakit sekali." Barulah pada detik itu sang raja hantu seolah kembali tersadar. Tepat saat pria itu hampir mengulurkan tangannya untuk menolong, sebersit kilatan penuh harap langsung terpancar jelas dari kedua mata Ai. Namun detik berikutnya, sang raja hantu justru menarik kembali tangannya. Ia memanggil kepala pelayan Loris. "Pergi dan cari tahu kebenaran insiden ini." Dan juga seret wanita ini keluar. "Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi." Ai pun dengan panik memohon ampunan di bawah kakinya. Awalnya ia pikir wajah cantiknya bisa menaklukkan sang raja hantu. Sama sekali tak pernah menduga akan menghadapi akhir tragis seperti ini. Hati Linda hancur oleh rasa curiga dan manipulasi sang raja hantu. Ditambah sifat posesifnya yang tak masuk akal. Tanpa izin darinya, ia takkan pernah bisa pergi. Belum sempat ia menenangkan gemuruh emosi di dadanya, terdengar ketukan pintu dari sang kepala pelayan. Atas ditatuannya, ia datang menyelidiki kasus vampir yang lepas kendali. Sejak langkah pertamanya masuk, pria itu sudah menyusun rencana licik. Ia menatap Linda yang terduduk kaku di kursi, masih berjuang keras untuk meredam kobaran amarah di hatinya. Jantung sang pelayan berdegup tegang, menduga Linda bersiap membunuh tuannya. Linda menggenggam sebilah pisau, wajahnya pias oleh amarah. "Aku sungguh tak menyangka duit mengirim anjing pelacak untukku." Di saat sang pelayan masih berusaha membujuknya dengan kata-kata manis, Linda justru mengujinya dengan tajam. "Jika itu benar, apa yang akan kau lakukan?" Detik berikutnya, kepribadian ganda sang pelayan mendadak bangkit, dan seluruh auranya berubah menjadi sangat buas. "Jika ada siapapun yang berani melukai tuanku, aku akan memastikan dia mati. Namun dia harus mati secara wajar di tangan orang lain." Tapi di permukaan, sang pelayan hanya bisa berpura-pura mengikuti alur permainan Linda. "Tentu saja, aku sangat mendukungmu untuk melenyapkan sang tuan. Kita bisa menyusun rencananya perlahan." Mendengar hal itu, Linda justru tertawa lepas. Ia meraih sebuah apel, lalu mulai mengupasnya dengan tenang. "Kapan aku pernah bilang ingin membunuhnya? Yang gadis ini inginkan hanyalah membuat sang raja hantu yang angkuh itu berlutut takluk." Sang pelayan setia menatapnya dengan rasa tak percaya. Namun Linda malah memujinya. "Sang tuan memperlakukanku dengan sangat luar biasa. Untuk apa aku membunuhnya?" Ia perlahan mendekati pelayan itu dan mendesak. "Bagaimana denganmu? Bukankah kau dikenal sebagai pelayan paling setia milik Brit? Bagaimana bisa kau mendukungku melukai tuanmu sendiri? Jangan memberiku omong kosong murahan bahwa kau telah jatuh cinta kepadaku. Aku tidak akan pernah mempercayainya." Sambil berbisik pelan, ia menempelkan ujung pisau itu tepat ke sisi wajah sang pelayan. Linda tahu betul,
Hadiah sepele berupa setetes darah tidak akan pernah bisa membeli kesetiaannya dengan semudah itu. Satu-satunya alasan yang paling masuk akal adalah pria ini sedang bersandiwara. Jika diingat kembali ke awal, Loris selama ini selalu bersikap layaknya seorang penonton. Dia hampir tidak pernah sungguh-sungguh membantu Linda. Pria itu bahkan tak pernah memberikan sepatah kata penghiburan pun saat ia hancur. Linda mulai curiga bahwa Dwight yang memerintahkan pelayan ini berakting, agar ia merasa memiliki sekutu sejati di dalam kastil hantu yang dingin ini. Padahal kenyataannya, ia terus berjuang sendirian dari awal hingga akhir. Linda menangkup wajah pelayan itu dengan tangannya, dan menyadari bahwa taringnya sama sekali tidak memanjang. Bahkan Murray, pria yang selalu memancarkan aura kebencian padanya, kini hatinya mulai goyah perlahan. Loris diam-diam terus mengawasi perubahan ini. Sudah kubilang sebelumnya, Nona Linda itu sangat baik hati dan sangat mempesona. Dengan nada ketus, Murray menyuruhnya untuk segera tutup mulut. Kau tak perlu mengingatkanku lagi. Mulai detik ini, aku akan memperlakukannya dengan istimewa. Perasaan suka di hati Murray semakin bergejolak tajam. Nona Linda, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, saya pasti akan mempertaruhkan nyawa untuk Anda. Kebetulan sekali Linda memiliki satu pertanyaan penting. Ia sangat ingin tahu apa selera Dwight yang sebenarnya. Tentu saja, kecantikan dan darah. Dan kedua pesona itu kebetulan dimiliki sepenuhnya oleh Linda. Rasa penasarannya pun semakin membara. Lalu, tipe kecantikan seperti apa yang disukainya? Apakah sebelumnya kastil ini pernah memiliki seorang nyonya? Sang raja hantu lebih menyukai keindahan yang dingin dan tak acuh. Namun ia sangat muak pada wanita yang bertingkah terlalu agresif. Tetapi Linda mengingat dengan jelas bahwa pria itu suka bermain gila dengan para pelayan. Mungkinkah semua itu hanya sandiwara semata untuk dilihat orang lain? Murray tidak menjawab.